Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad David Putra Pratama dari 11 MIPA 7 absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan respon dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penduduk Jepang. Perlawanan terhadap Jepang dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Cara kooperatif. Cara kooperatif memanfaatkan organisasi bentukan Jepang untuk membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Yang kedua, gerakan bawah tanah. Bekerja di instalasi pemerintahan Jepang secara tertutup dan rahasia, para tokoh menghimpun persatuan guna melawan Jepang. Yang ketiga, perlawanan bersenjata. Perlawanan bangsa Indonesia dengan senjata yang berada di Aceh, Tasikmalaya, Indramayu, Kalimantan, Papua, dan Blitar. Berikut adalah peta perlawanan masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan ini disebabkan salah satu kebijakan Jepang yaitu Seikeirei. Kebijakan ini diterapkan dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar Jepang. Perlawanan ini terjadi pada 1942 di Chot Plieng, Bayu yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Pada 13 November 1942, Tengku Abdul Jalil wafat dalam sebuah pertempuran melawan Jepang. Pada November 1944, muncul perlawanan pasukan Gyugun dipimpin oleh Tengku Hamid yang disebabkan oleh praktik eksploitasi Jepang terhadap tanah pertanian dan pengerahan Romusa yang tidak disetujui oleh Tengku Hamid. Yang kedua, perlawanan rakyat Singaparna. Pada 25 Februari 1944, para santri di Singaparna yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa melakukan perjalanan kepada militer Jepang. Penyebab perang ini adalah meningkatnya penderitaan rakyat Tasikmalaya dan adanya kebijakan Seikeirei. Kiai Haji Zainal Mustafa secara diam-diam membentuk pasukan tempur Sukamanah yang dipimpin oleh Najminuddin. Pada awal Februari 1944, Jepang mengadakan perundingan dengan Kiai Haji Zainal Mustafa yang mengakibatkan bentrokan. Akhirnya, Jepang memutuskan untuk menggunakan kekerasan sebagai upaya mengakhiri perlawanan tersebut. Yang ketiga, yaitu perlawanan rakyat Indramayu. Peristiwa Indramayu terjadi bulan April 1944. Disebabkan adanya pemaksaan kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja rodi yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Haji Madrian dan kawan-kawan di Desa Karangampel, Sindang, Kabupaten Indramayu. Pasukan Jepang sengaja bertindak kejam kepada rakyat di kedua wilayah, Loh Bener dan Sindang, agar daerah lain tidak ikut memberontak. Setelah mengetahui kekejaman yang dilakukan pada setiap pemberontakan, perlawanan petani Indramayu berlangsung antara April dan Agustus 1944. Selama musim besar panen, ini merupakan perlawanan petani yang paling terbesar di Indramayu. Yang keempat yaitu perlawanan rakyat Kalimantan. Perlawanan rakyat Kalimantan digerakkan suku Dayak di bawah pimpinan Pangsuma. Pada Februari 1945, terjadi pertikaian antara pimpinan perusahaan Kayudai Jepang bernama Osaka dengan Pangsuma dan Panglinggan. Pada Juni 1945, pasukan Pangpuma berhasil mengambil alih wilayah Meliau. Pada Juli 1945, Meliau berhasil direbut kembali oleh Jepang. Dan yang terakhir, perlawanan rakyat Blitar atau PETA. Perlawanan prajurit PETA di Blitar dipimpin oleh Supriyadi sebagai akibat meningkatnya penderitaan rakyat selama masa pendudukan Jepang. Pada September 1944, prajurit PETA di Blitar melakukan rapat-rapat rahasia untuk melawan Jepang. Dan pada 14 Februari
1945 dimulai penyerangan terhadap kedudukan Jepang di Blitar. Pada 16 Mei 1945, pemimpin peta yang terlibat perlawanan dihukum mati oleh Jepang. Yang terakhir yaitu perlawanan rakyat Papua. Perlawanan rakyat Biak 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh L. Rum Korem, pimpinan gerakan Koreri yang berpusat di Biak. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh penderitaan rakyat yang diperlakukan sebagai budak belian, dipukuli, dan dianiaya. Dalam perlawanan tersebut, rakyat banyak jatuh korban. Tetapi rakyat melawan dengan gigih, akhirnya Jepang meninggalkan Pulau Biak. Perlawanan rakyat di Pulau Yapen Selatan, perlawanan ini dipimpin oleh Nimrod. Ketika sekutu sudah mendekat, maka memberi bantuan senjata kepada pejuang, sehingga perlawanan semakin seru. Nimrod dihukum pancung oleh Jepang untuk menakut-nakuti rakyat, tapi rakyat tidak takut dan muncullah seseorang pemimpin gerilya yakni Silas Papare. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.